Ada sebuah masa ketika sepak bola bukan sekedar permainan, bukan hanya soal statistik, bukan hanya soal taktik, tapi tentang emosi, karakter, dan keajaiban. Era ketika semua negara punya pahlawannya, setiap pertandingan terasa seperti perang kehormatan, dan setiap pemain terlihat seperti legenda hidup. Inilah kisah era keemasan sepak bola dunia dari tahun 1990 hingga 2010. Dua dekade yang melahirkan nama-nama abadi dalam sejarah olahraga paling dicintai di planet ini. Tahun 1990 di Italia, sepak bola memasuki fase baru. Pertahanan masih keras, tackling masih brutal, tapi bakat mulai bersinar. Italia punya Roberto Baggio, si kucir ilahi. Jerman dengan mesin dinginnya Lothar Matthäus. Argentina masih mengandalkan keajaiban satu manusia, Diego Armando Maradona. Meski Maradona tak lagi di puncak, aura magisnya masih mempunyai dunia terdiam. Final 1990 mungkin tak indah, namun dari sanalah sepak bola mulai berubah. Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, stadion penuh, dunia menonton. Disinilah sepak bola benar-benar menjadi global, berhasil kembali berjaya. Dengan kapten tenang bernama Dunga, namun dunia justru mengingat satu momen tragis. Roberto Baggio, sang jenius Italia, penalti terakhir melambung ke langit. Sepak bola mengajarkan satu hal hari itu, bahkan legenda pun bisa menangis. Prancis 1998, turnamen yang melahirkan ikon sepak bola modern, seorang anak kurus dari Brazil bernama Ronaldinho Nazario. Kecepatannya mustahil, dribblenya tak masuk akal, insting golnya mematikan. Di final, dunia terkejut. Ronaldo tak tampil seperti biasanya dan Prancis menang dengan pahlawan bernama Zinedine Zidane. 2 gol sundulan, kepala botak, elegan, dan tenang. Zidane menjadi simbol bahwa sepak bola bisa indah dan berkelas. Di akhir 90-an dan awal 2000-an, Eropa dipenuhi seniman lapangan hijau. Zinedine Zidane, maestro Prancis. Luis Figo, sayap Portugal penuh karisma. Andrea Pirlo, arsitek sunyi dari Italia. Francesco Totti, pangeran dari Roma. Pavel Nedved, mesin tanpa lelah dari Republik Ceko. Mereka tak sekedar bermain, mereka mengendalikan tempo, emosi, dan arah pertandingan. Sepak bola tak selalu cepat, kadang ya indah karena kesabaran. Amerika Selatan, tempat sepak bola lahir dari jalanan. Brasil memberikan dunia Rivaldo, Ronaldinho, Kaká. Ronaldinho bukan sekedar bermain, dia seniman sepak bola. Noluk pas, elastiko, gol sambil tertawa. Sementara Argentina menunggu penerus Maradona, dan dunia pun akhirnya menyebut satu nama, Lionel Messi. Era ini juga menandai kebangkitan benua lain. Di Afrika ada George Weah, menerima Ballon d'Or pertama dari Afrika, Samuel Eto'o, dan Didier Drogba. Asia pun mulai bersuara, muncul nama seperti Hidetoshi Nakata dan Park Ji-sung. Sepak bola tak lagi milik Eropa dan Amerika Selatan, yang menjadi bahasa universal. Final Piala Dunia 2006, Prancis versus Italia. Zidane berusia 34 tahun, laga terakhir dalam karirnya. Panenka elegan dan abadi. Lalu satu momen, satu sundulan kepala, dan kartu merah. Ironis, tragis, justru menjadi legendaris. Zidane pergi sebagai manusia, bukan dewa, dan mungkin itulah mengapa dia begitu dicintai. Barcelona dengan tiki-takanya, Spanyol mendominasi dunia. Messi mulai bersinar. Cristiano Ronaldo muncul sebagai mesin gol. Sepak bola menjadi lebih cepat, lebih ilmiah, lebih taktis. Dan tanpa kita sadari, era kemasan itu mulai berakhir. Itu menunjukkan penutup era keemasan di tahun 2008 hingga 2010. 1990 hingga 2010 bukan hanya tentang siapa yang juara,
tapi tentang kenangan, tentang emosi, tentang momen yang tak akan terulang. Mereka bukan sekedar pemain, mereka adalah bagian dari hidup kita. Dan meski zaman telah berubah, nama-nama itu akan selalu hidup, karena legenda tak pernah benar-benar pensiun.